Ya, oke. Baik, selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Masuk Pak, soalnya Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on-cam ya. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan di hari ini, di minggu ini untuk mata kuliah turbin. Oke, yang sudah masuk ke bergabung di virtual itu sudah 9 ya, kalau di Zoom. Di bagian absensi ada sekitar 11 peserta yang di kuliah itu mata kuliah turbin. Nah, mata kuliah turbin ini lanjutkan ya alur ceritanya atau diskusinya itu dari minggu sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai wind atau turbin angin, kemudian ada fluida kerjanya yang itu adalah fluida water atau air, turbin air. Oke, untuk tampilan saya masuk ke di bagian ini kita akan membahas atau diskusi mengenai water atau turbin kerja yang dipergunakan membangkitkan energi karena prosesnya itu adalah proses pengkonversian energi kinetik air lalu dikonversikan atau masuk ke dalam bentuk mekanisme tertentu sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, suaranya stabil ya, bisa terdengar. Iya Pak, terdengar Pak. Oke, nah kita masuk ke water ya. Di bagian ini yang pernah melihat atau general ya atau secara umum melihat atau membaca mengenai turbin air ini bekerja memanfaatkan air yang mempunyai tingkat energi potensial. Ini menggunakan fluidanya air karena air memiliki energi potensial. Energi potensial itu diartikan energi yang tersimpan. Dia bisa tersimpan berada pada posisi tertentu. Ya, gambaran mudahnya membayangkan potensial air itu atau energi air itu memiliki potensi. Jika air tersebut diletakkan pada ketinggian tertentu, itu artinya di atas permukaan tanah. Kalau misalnya airnya sejajar atau sama dengan permukaan tanah, maka air tersebut potensinya tidak ada. Lalu kenapa potensi itu tidak ada? Karena potensial ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi ada gaya gravitasi yang
mudahnya membayangkan, misalkan Anda punya tangki air di dalam rumah, tangki apa namanya untuk menyimpan air dari tanah. Ketika tangki tersebut diletakkan dengan ketinggian di bawah, di atas tanah, yang satu lagi diletakkan posisinya berada di lantai 2 atau di lantai 3 atau lantai 4. Lalu apa yang dimiliki oleh air tersebut? Air tersebut memiliki energi potensial. Ketika air tersebut dikeluarkan melalui keran atau melalui nozzle, maka semburan dari nozzle atau daya dorong dari nozzle tersebut akan besar. Tetapi jika air tersebut atau tangki tersebut diletakkan di atas tanah, maka energi potensialnya bahkan bisa hilang atau tidak dimiliki. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di bagian ini, turbin seperti itu analognya atau analogi turbin air, memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh turbin tersebut, atau energi potensial yang dimiliki oleh air tersebut. Jadi air tersebut berada pada ketinggian tertentu. Tingkat energi potensial tinggi berubah menjadi kinetik. Kinetik air, kinetik pada energi gerak. Energi kinetik ini menghempaskan atau memberikan kemampuan untuk mendorong sudu turbin. Jadi ini ada turbin ya, didorong, dipaskan atau dilakukan, maka turbin tersebut akan mengalami putaran. Akibatnya sudut turbin terpasang pada rotor turbin, memutar poros turbin dan menghasilkan kerja turbin. Poros turbin dikopel langsung dengan dikopel itu artinya dihubung ya, terhubung. Kalau misalnya ini adalah turbinnya, blade turbin, pilar turbin, lalu ini adalah poros atau shaftnya di bagian turbin tersebut terhubung dengan ini generator. Generator itu ya fungsinya adalah mengenerate atau menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Yaitu adalah listrik, energi listriknya. Ini adalah proses mekanisme dari pengkonversian energi. Apa yang dikonversikan? Ya, pertama adalah energi potensial dilakukan dengan mekanisme tertentu. Mekanismenya seperti ini, caranya seperti itu. Lalu menghasilkan current, elektrik atau aliran listrik. Aliran listrik ini nanti bisa dipergunakan atau energi listrik ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, ya, untuk berbagai macam bagian yang bisa dilakukan dengan menggunakan listrik tersebut. Dari desain antara yang kemarin di minggu sebelumnya bisa dilihat ya, dari secara visualisasi atau dari tampilan bagaimana turbin angin dengan turbin air itu memiliki desain yang berbeda. Desain yang berbeda dalam hal ukuran atau dimensi, kemudian bentuknya, ketebalan dari blade tersebut, lalu material apa yang digunakan itu berbeda yang dipergunakan di bagian
Kenapa hal berbeda? Hal tersebut ya dipengaruhi oleh kerjanya berupa air, di air yang tidak kerja. Antara air dan angin dua hal yang berbeda. Jadi yang satu masuk dalam kategori turbin angin itu masuk dalam kategori kompresi, tidak kompresibel. Untuk air masuk dalam tidak unkompressible. Karena dua hal yang berbeda memiliki daya atau kemampuan untuk mendorong atau memutar turbin tersebut dengan tekanan yang berbeda pula. Hal yang berbeda tersebut itulah yang menyebabkan dari desainnya keluarkan desain yang berbeda antara turbin air dengan turbin angin. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini sebagai prolog ya, pembukaan dari water turbin air. Nanti untuk jika ada pertanyaan atau kan bisa mengajukan di kolom tuliskan di kolom chat atau melakukan. Kemudian bagaimana kerja dari turbin tersebut? Kalau yang minggu lalu, minggu yang sebelumnya ada turbin angin, sekarang di turbin air. Turbin air itu ada turbin yang dimasukkan ke dalam kategori turbin impuls, artinya tekanan yang dimiliki atau tekanan yang diberikan di bilah turbin tersebut atau di turbin tersebut mempunyai tekanan yang konstan. Dikatakan konstan, tekanan tersebut stabil, tidak mengalami perubahan. Jadi kalau dilakukan penghitungan, misalnya dalam waktu 1 menit, Anda lakukan pengujian atau melakukan pengukuran dalam 1 menit 60 detik, itu tekanannya stabil, tidak mengalami perubahan. Misalnya kalau tekanannya katakanlah misalnya 1000 Pascal. Dalam waktu 1 menit tersebut, tekanan tersebut akan sama dalam waktu 60 detik. Apa hal ini terjadi? Karena kecepatan relatif yang masuk di dalam turbin jenis impuls ini masuk sama dengan kecepatan relatif keluar sudut jalan. Contohnya seperti apa untuk turbin impuls? Ya, ada turbin yang masuk ke dalam kategori dikatakan cross flow. Jadi alirannya itu crossing. Kemudian turbin Pelton itu memiliki tekanan yang konstan. Kemudian kincir, di sini ada kincir. Kincirnya ya jelas pasti kincirnya adalah kincir air, bukan kincir angin, karena ini adalah kata kuncinya di fluida kerjanya adalah fluida air, berarti menggunakan kincir air. Lalu yang berikutnya turbin reaksi. Turbin reaksi ini merupakan turbin dengan beda tekanan. Kebalikannya, kalau yang tadi tekanannya stabil, konstan, yang kedua turbin reaksi dengan beda tekanan antara sisi masuk dan sisi keluar sudut jalan. Sudut jalan ini merupakan sudut yang laluan yang dilalui oleh turbin tersebut, yang dilalui oleh fluida yang mengalir. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sudut jalan mengalami rotasi atau mengalami putaran. Putaran ini yang dikonversikan atau dihubungkan dengan generator. Sudut pada turbin mempunyai profil yang menyebabkan terjadinya tekanan selama melalui sudut, tapi mengalami peningkatan percepatan sudut jalan. Contoh dari turbin reaksi, ada turbin French, ya, turbin
lalu turbin kapal, kemudian turbin propeller. Seperti apa bentuknya, seperti apa karakteristik dari turbin reaksi dengan turbin impuls nanti di slide berikutnya atau di slide selanjutnya kita akan lihat secara mudah ya atau secara sederhana untuk memahami bagaimana turbin tersebut bekerja secara impuls maupun secara reaksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan? Sebelum masuk ke slide selanjutnya. Ya, oke. Suaranya masuk, bisa masuk lagi, bisa terdengar dengan jelas. Masih, Pak. Oke, tadi sempat break dulu ya, sekitar 1 menit ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian ini. Di sini tadi menceritakan turbin impuls dan turbin reaksi. Ada turbin impuls, Pelton, kincir. Yang turbin reaksi adalah turbin Prancis, lalu turbin Kaplan dan propeller. Kemudian bagaimana analognya? Analognya itu analogi ya. Jadi paling mudah itu ya kita belajar secara filosofis dulu atau analoginya. Bagaimana turbin tersebut bekerja untuk turbin yang masuk ke dalam kategori impuls dan turbin reaksi. Impuls kalau dianalogikan seperti ini adalah boot ya, boot atau rotor dari turbin tersebut atau bilah dari turbin tersebut. Man ini atau manusia dianalogikan seperti fluidanya. Lalu untuk kondisi impuls, turbin impuls itu di sini ada blade, ada rotor yang turbin, ada orang yang loncat melakukan loncatan dari tempat ini. Ketika dia loncat memberikan gaya dorong ke depan, jadi meloncat, orang tersebut meloncat di atas perahu atau di atas kapal sehingga kapal tersebut bergerak ke depan. Itu adalah impuls. Jadi fluida tersebut mendorong untuk memutar turbin atau memutar bilah turbin tersebut atau memutar blade. Lalu reaksi yang kebalikannya, orang tersebut atau fluida tersebut memberikan gaya dorong ke belakang ketika orang yang melakukan action atau reaction ya, atau reaction meloncat ke pinggir. Jadi ketika kalau misalnya ini perahu tersebut akan terdorong ke belakang, terdorong ke belakang, yang ininya orangnya akan bergerak ke depan, jadi berlawanan ya, balikan. Jadi kalau misalnya reaction itu bilahnya bergerak ke kanan, orang yang fluidanya ke kiri. Nah, kalau yang ini sama-sama ke depan, orangnya bergerak loncat ke depan, membuat gaya dorong ke depan. Bilahnya juga arahnya juga ke depan. Ada impuls reaksi ini satu arah, sedangkan ini gerakannya berlawanan arah.
sehingga dinamakannya reaksi atau reaction. Reaction ini ya seperti itu gambarannya, impuls itu analognya ya, kan antara turbin impuls dengan turbin reaksi. Lalu kalau digambarkan atau ditampilkan lagi di bagian yang selanjutnya mengenai impuls, zero reaction, ini reaction adalah zero impulse. Jadi seperti ini gambarannya, impulse itu di sini ada nozzle ya, nozzle atau tempat keluarnya fluida itu adalah water, fluida air. Nozzle tersebut mengeluarkan air sehingga memutarkan turbin. Turbin tersebut melakukan rotasi, putaran. Berapa putarannya? Ya itu dipengaruhi oleh ini. Kalau misalnya tekanannya besar dengan tekanan yang sedang atau tekanannya rendah, ya putarannya akan berbeda. Itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan reaction zero impulse turbine? Pressure drop can occur across nozzle and rotor. Di bagian ini reaksi itu fluidanya masuk ke dalam ini, ke dalam apa? Di sini ada apa namanya? Ya, yang masuk ke dalam ini. Lalu fluida tersebut meninggalkan atau melewati ya bahasanya itu meninggalkan atau melewati bilah turbin. Ya sama seperti tadi gambarnya, yang ini orang meloncat atau berpindah berarti dia meninggalkan kapal tersebut, melewati kapal tersebut sehingga mendorong kapal tersebut untuk bergerak maju ke depan. Zero reaction, kemudian zero impulse. Turbin impulse dan turbin reaction. Lalu yang selanjutnya karena tadi masuk bagian ini ada turbin reaksi. Turbin reaksi itu yang pertama adalah turbin Prancis. Di turbin Prancis itu secara desain atau secara tampilannya seperti ini. Jadi ada yang masuk ke dalam sistem. Di sini ada fluida air masuk. Kemudian fluida tersebut memberikan putaran ya, atau secara ini reaksi, itu reaksi dari fluida yang masuk ke dalam sistem tersebut menyebabkan turbin tersebut melakukan rotasi atau putaran. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin di bagian ini, bagaimana cara kerja dari reaksi maupun turbin impuls. Ya, tampilan slide-nya sudah masuk ya selain PowerPoint ini. Sudah, Pak. Ya. Jadi
rotasinya atau putarannya seperti ini. Ada fluid yang masuk, air ya, yang masuk, melakukan reaksi sesuai dengan analog. Reaction berarti ini adalah fluidnya, fluid tersebut dilalui oleh air. Jadi air tersebut karena dia melalui, memberikan dorongan ke belakang, ke berlawanan arah ya, arahnya ke kanan dan kiri. Sama halnya juga dengan bagian ini, air masuk memberikan dorongan untuk menggunakan ya. Oke, kita masuk lagi di slide berikutnya. Ini adalah turbin Kaplan. Turbin Kaplan merupakan turbin yang memiliki kemampuan bisa menerima tekanan lebih. Ada kata tekanan lebih atau pressure lebih besar. Sudut jalan dapat diatur saat bekerja. Sudut roda jalan turbin Kaplan mirip roda propeller yang letak sudutnya terpisah jauh satu dengan yang lain. Untuk turbin Kaplan itu ya desainnya bermacam-macam, ada sesuai dengan kemampuan air tersebut. Kalau misalnya tekanannya besar, ada juga turbin yang ukurannya bisa sampai sebesar ini, bisa sampai 5 meter ketinggiannya turbin tersebut. Kemudian cara sistem rangkaiannya untuk turbin Kaplan dilakukan, dirangkai seperti ini. Jadi ada di bagian ini yang merupakan turbinnya, turbin yang akan menerima air yang masuk. Kemudian turbin tersebut melakukan rotation atau putaran yang terhubung dengan generator listrik. Ini adalah gambaran seperti itu untuk proses pengubahan atau convert ya, mengubah energi. Energi yang apa yang diubah? Ya, energi awalnya adalah energi potensial atau energi potensial yang dimiliki oleh fluida air, sehingga fluida tersebut memberikan putaran, memberikan rotasi tertentu berapa RPM, sampai 1.500 RPM atau 2.000 RPM yang memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut ya nanti didistribusikan. Ini merupakan, kalau air itu merupakan ini ya, energi baru, jadi energi baru terbarukan. Kita untuk memutar turbin tersebut tidak menggunakan energi fosil atau bahan bakar fosil, tetapi memanfaatkan energi air. Jadi air dimanfaatkan untuk digunakan supaya bisa memutar turbin. Oke, di next selanjutnya membahas mengenai sesuai dengan namanya tadi ada Pelton. Pelton ini turbin ya, turbin masuk ke dalam kategori turbin impuls atau turbin tekanan rata atau tekanan konstan. Kenapa dikatakan rata atau konstan? Karena tekanan di bagian ini sebut saja ini bucket ya atau Peltonnya, turbin Peltonnya, tekanan antara turbin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya memiliki tekanan yang sama. Kenapa sama? Karena air yang
dikeluarkan dari nozzle, nozzle-nya mengeluarkan tekanan yang konstan. Karena tekanan konstan, ya dikategorikan atau diartikan sebagai disebut sebagai turbin impul. Sesuai dengan tadi namanya, kalau dimasukkan lagi apa analog yang tadi, impuls arah dari fluida yang berpindah atau fluida yang bergerak tersebut sejalan dengan ini, dengan blade atau dengan bilah turbin tersebut. Airnya bergerak, orangnya bergerak maju ke depan atau fluidanya bergerak maju ke depan, maka bilah atau boot tersebut, turbin tersebut, turbin tersebut akan sama bergerak ke depan dari kiri ke kanan. Dan ini juga sama seperti itu, air memberikan daya dorong, maka air tersebut akan mendorong ke depan, kanan, dan yang ini ya, kemudian yang Pelton tersebut akan bergerak bersamaan dengan air. Itu adalah impuls. Impuls yang perlu diingat, impuls atau turbin dengan tekanan rat. Nah, contohnya adalah turbin Pelton. Lalu pada instalasi turbin ini semua energi diubah ya, menjadi kecepatan keluar di bagian ini. Nah, yang banyak dilakukan riset itu kan bagaimana kita mengatur atau membuat nozzle supaya konstan. Ini bisa dilakukan ya, atau secara eksperimen atau secara simulasi menggunakan CFD, computational fluid dynamics, dengan merubah-rubah tampilan bentuk nozzle-nya seperti apa, berapa nilai ketepatan, berapa nilai tekanan yang keluar dari nozzle tersebut untuk bisa memutar turbin Pelton tersebut. Turbin Pelton ini sangat erat ya dipengaruhi dari tekanan ya, tekanan air yang keluar dari nozzle. Lalu apa yang dilakukan untuk menghasilkan nilai tekanan ya, berarti melakukan variasi di bagian nozzle tersebut. Ya, salah satunya ada dengan melakukan modifikasi, menambah jarum katup untuk memberikan efek, memberikan nilai tekanan yang besar ketika air dikeluarkan dari nozzle. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa seperti itu ya gambarannya. Angin yang di sini ada turbin air, water turbin, dua hal yang berbeda. Yang satu bermain di fluida kompresibel, yang satu lagi fluida kerjanya bermain di fluida cair berupa fluida air. Dua hal yang berbeda, berarti rangkaiannya, dimensinya, bentuknya, ukurannya, materialnya yang dipergunakan juga berbeda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi kelompok, presentasi untuk tugas kelompoknya yang belum presentasi bisa menampilkan slide PowerPoint yang dilakukan di virtual.
untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang akan